Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya Apsia mewakili kelompok 1 akan membuka paparan dari isi video yang akan kami tampilkan. Selanjutnya nanti juga akan disambung oleh teman-teman yang ada di kelompok kami. Nah, terkait dengan mata pelajarannya yaitu tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS kelas 5 dengan materi pembelajaran Indonesia Kaya Budaya atau Kekayaan Budaya Indonesia. Nah, adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah, itu baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran Anda? Nah, yang pertama jawabannya adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan keanekaragaman budaya di Indonesia dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan pawai budaya Indonesia, diharapkan peserta didik mampu menerapkan aneka budaya di daerah lain dengan benar juga. Nah, dan yang ketiga yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai keragaman budaya di Indonesia dalam bentuk infografis atau gambar dengan benar. Nah, untuk selanjutnya di pertanyaan kedua yaitu bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, dari 3 tujuan pembelajaran kemampuan peserta didik yang dapat dilihat adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan keanekaragaman budaya di Indonesia dengan benar. Posisi kemampuan peserta didik yang dapat dilihat yaitu membangun komunikasi atau pertukaran gagasan melalui diskusi yang telah dilaksanakan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan pawai budaya Indonesia, peserta didik dapat menerapkan aneka budaya dari daerah lain dengan benar. Posisi kemampuan peserta didik yang dapat dilihat adalah membangun kepercayaan diri atau potensi diri yang dimiliki oleh setiap melalui kegiatan pawai yang dilakukan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai keragaman budaya di Indonesia dalam bentuk infografis atau gambar dengan benar. Posisi kemampuan peserta didik yang dapat dilihat adalah membantu mengembangkan efektivitas dalam penyampaian ide, pikiran, dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran ditulis dalam kerangka yang mengarahkan pada kemampuan apa yang akan dikuasai peserta didik sebagai hasil suatu pembelajaran. Selain itu, dengan adanya tujuan pembelajaran tersebut, kegiatan disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik ketika di kelas ataupun di luar kelas, sehingga kemampuan dan juga potensi peserta didik dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya yaitu tentukan unjuk kerja dari ke-6 aspek. Dalam pendekatan UBD ini ada 6 aspek, yaitu yang pertama mampu menjelaskan, yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat perspektif, dan yang kelima mampu berempati. Yang terakhir yang keenam yaitu memiliki pengetahuan diri. Nah, menurut kelompok kami dari penjelasan di atas, unjuk kinerja yang sesuai dengan elemen where dan why, yaitu mampu menjelaskan dan mampu menerapkan. Karena tujuan akhir dari pembelajaran kami yaitu dapat menganalisis keanekaragaman budaya di Indonesia dengan benar. Selanjutnya yaitu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Tujuan pertama yaitu menggunakan penilaian menjelaskan. Kriteria yang akan dinilai adalah akurat. Materi yang digunakan dalam kriteria menjelaskan ini yaitu adalah keanekaragaman budaya di Indonesia. Di sini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian, bentuk-bentuk serta jenis-jenis keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Berikut aspek penilaian akurat.
peserta didik mendapatkan skor 4 atau sangat baik jika ada 3 kriteria penilaian yang tercapai. Sedangkan peserta didik mendapatkan nilai 3 atau baik jika ada 2 kriteria penilaian yang tercapai. Sedangkan peserta didik mendapatkan nilai 2 atau cukup jika ada 1 kriteria penilaian yang tercapai. Kemudian peserta didik mendapatkan nilai 1 atau skor 1 dalam artian kurang, yaitu jika tidak ada kriteria penilaian yang tercapai. B. Tujuan kedua menggunakan penilaian menerapkan. Kriteria yang akan diterapkan adalah fasih. Aspek penilaian fasih ada 4. Yang pertama ada sangat baik, yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan keragaman budaya Indonesia dengan sangat baik. Yang selanjutnya ada baik, yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan keragaman budaya Indonesia dengan baik. Selanjutnya ada cukup, yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan keragaman budaya Indonesia dengan cukup baik. Yang terakhir ada kurang, peserta didik mampu mendemonstrasikan keragaman budaya Indonesia dengan kurang baik. Tujuan yang ketiga menggunakan penilaian menerapkan. Kriteria yang akan dinilai adalah anggun. Aspek penilaian anggun ada 4. Yang pertama sangat baik. Peserta didik mampu menggambarkan salah satu keanekaragaman budaya di Indonesia dengan tepat, sangat kreatif dan rapi. Selanjutnya ada baik, yaitu peserta didik mampu menggambar salah satu keanekaragaman budaya di Indonesia dengan tepat, kreatif, namun belum rapi. Selanjutnya cukup, yaitu peserta didik mampu menggambar salah satu keanekaragaman di Indonesia dengan tepat, namun belum kreatif dan belum rapi. Yang terakhir ada kurang. Peserta didik belum mampu menggambar salah satu keanekaragaman budaya di Indonesia dengan tepat, kreatif, dan rapi. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.